Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, kembali selamat siang dan terima kasih untuk Anda yang masih setia terus mendengarkan Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Baik yang mendengarkan melalui FM 94,5, 88,292 dan juga melalui streaming rri.co.id ataupun Anda yang mendengarkan kami ya melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda pendengar dan pemirsa juga bisa tonton langsung untuk dialog khusus siang ini melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Jadi nanti untuk dialog khusus Mozaik Indonesia siang ini kami juga akan memberikan kesempatan bagi Anda pendengar dan juga pemirsa melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp di nomor 082195835080. Mozaik Indonesia siang ini kita akan membahas topik terkait dengan bagaimana Disperindak mendukung ekonomi kreatif melalui rumah kemasan ya, itu yang menjadi topik kita siang ini. Dan sudah hadir di studio kami selaku Kepala Disperindak Provinsi Sulawesi Utara ada Pak Daniel A. Mewengkang SEMSI ya. Oke, kebersamaan kita untuk dialog khusus siang ini Mozaik Indonesia, kami akan temani Anda sampai di menit ke-45 nanti ya. Oke, baik, saya langsung menyapa aja untuk narasumber kita siang ini Pak Daniel ya. Saya panggil Pak Daniel aja ya, Pak. Oke. Apa kabar Pak Daniel? Luar biasa. Sehat ya, walaupun cuaca di luar panas ya. Oke. Baik, sekali lagi pendengar dan pemirsa, kami akan berikan kesempatan untuk Anda nanti baik di line SMS, WhatsApp ataupun di line telepon ya. Mungkin Anda penasaran apa sih rumah kemasan ya. Saya juga baru dengar ini. Ya, jadi ini dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara ini Disperindak mengembangkan rumah kemasan. Mungkin Pak Daniel atau Pak Kadis ya bisa jelaskan ini apa sih? Apakah ini termasuk program atau seperti apa ini rumah kemasan? Silakan ya, Pak Daniel. Terima kasih Pak Michael. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih Pak Michael. Jadi berkaitan dengan yang namanya rumah kemasan. Ya, nah rumah kemasan kerennya itu packaging house. Packaging house. Ya, packaging house ya itu bahasa Inggrisnya untuk rumah kemasan. Nah, rumah kemasan ini adalah program pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Industri. Itu menciptakan satu gedung ya, jadinya gedung ini tapi disebut rumah. Ini bagaimana menciptakan sebagai pembungkus, kira-kira orang Manado bilang pembungkus ya, untuk setiap packaging, setiap bungkusan dari satu produk. Oh begitu ya. Ya, jadi kita beli oleh-oleh itu ada pembungkusnya. Itulah yang kita maksud packaging. Jadi itu yang kita kembangkan di sini melalui pemerintah pusat. 2023 itu kita bermohon untuk dapat bangunan ini. Bangunannya di belakang kantor kita di Disperindak. Itu baru selesai 2024 ya. Jadi ini baru kita mau sosialisasikan juga. Nah, itu dia. Iya, karena mungkin banyak masyarakat yang bingung, penasaran apa sih rumah kemasan gitu ya. Jadi di Sulawesi Utara ada beberapa sih yang ada, tapi kalau kayak di Manado di Kayu Bulan sana namanya rumah produksi. Oh, rumah produksi. Ya. Di kalau, Kayu Bulan Malalayang ya? Iya, Malalayang naik ke atas tuh di belakang sana. Itu rumah produksi namanya. Nah, ini membuat suatu bagian ya menunjang
ekonomi kreatif karena memang bagaimana menjual itu kalau cuman pakai tas plastik. Oh iya, betul. Lihat aja mungkin ini pisang goreng aja ini, ya kan. Tapi dengan adanya packaging dia box gitu yang ditutup sudah termasuk higienitasnya di situ, ya. Jadi menarik. Sebagai contoh ya, kalau kita lihat suatu produk di Jepang ya, di Jepang itu kita contohin itu kelihatannya, waduh, nyelibet sekali. Harganya mahal, padahal produknya yang itu juga, tapi di package-nya bagus-bagus, pembungkusnya jadi bagus. Nah itu Mungkin mahal yes, karena karena packagingnya. packagingnya ini berpengaruh. Coba kalau kita beli pisang goreng pakai tas plastik, harganya 3.000 lagi. Iya, Tapi kalau kita udah pakai boxnya itu dibikin mungkin cuma 1.500, tapi bisa jual Terlihat lebih mewah begitu ya, ya. mewah, Walaupun menggoda. isinya mungkin sama aja. oh gitu. Itulah fungsinya di situ, Pak. Oh gitu ya. Iya. Tapi ini seperti Pak Daniel mengatakan tadi ini kalau orang Manado bilang cuma rumah for mau bungkus akang Iya, begitu ya. iya, iya. Nah kalau untuk nama produknya gimana itu? Ya, jadi semua, jadi teman-teman di IKM yang mau bikin, itu kita bukan hanya oke datang sini, kita ada bimbingannya. Jadi selama pembangunan gedung ini yang kita masih mempersiapkan juga, bahwa ada tenaga-tenaga yang kita di-train untuk itu. Jadi kalau kita tenaga bikin khusus Bapak untuk bungkus begitu. packaging tadi. Jadi enggak serta merta ya udah bikin kan, mulai dari luarnya kan kita harus ada logonya, labeling. Oh. Ya. Labelnya berarti di Sperindak begitu ya? No. Nama produknya, Yes. nama produknya, ya. Mungkin ikan roa dari Ya. Manado, pakai ya. gitu. Baru ada gambar ikan roa dan sebagainya. Baru di situ rica roa atau apa itu. Jadi di box itu box itu dibungkus ya. sedemikian rapi. Yes. Oh. Gitu. Nah itu gratis atau gimana Pak? Ya, untuk sementara kami sedang menunggu ada bantuan bahan material kan Pak. Kalau jadi perhitungan kami gini, kalau sekarang yang paling murah itu yang sudah kemasan bagus itu 1.500. Tapi untuk sementara kalau kita bantuannya itu kalau nanti dari pemerintah kita ada dana, kita akan coba gratisin malah Pak. Ya, jadi desainnya gratis, yang penting bahannya ada ya kita gratisin, tapi kita akan mengarah juga bahwa ini kita ada UPT namanya, unit pelaksana teknisnya. Iya. Jadi kan ini baru nih. Nah kita juga sambil jalan kita ada organisasi akan kita bangun selevel eselon 3, namanya unit pelaksana ada teknis. kolaborasi begitu ya? Memang di bawah kita di Sperindak. Okay. Gitu. Nah untuk bahan-bahan bungkusannya itu yang di packaging itu berarti disesuaikan dengan apa misalnya ya? Yes. Misalnya makanan berarti nggak mungkin dong apa kayu atau apa dos mungkin ya? Iya. Dia pokoknya kalau mau ditaruh kayak sekarang banyak kan udah beredar, tapi itu kan kalau dia bikin mahal karena bikin di Jakarta, baru ongkos kirim. Betul. Kita enggak perlu ongkos kirim untuk deliver aja, kita ngambil ya udah. Kira-kira begitu. Jadi kalau rupa cabe ya enggak mungkin isi di tas di karton lah hancur ya. Pasti ada busukan. Ya, ada film apa yang kita bisa protek di dalam sehingga keluarnya tetap terjamin higienitasnya dan bisa lama lah gitu. Nah, untuk bahan-bahan yang khusus untuk rumah kemasan ini, itu apa saja itu? Makanan atau ada juga bahan-bahan lain yang? Kalau yang kita tergantung IKM-nya, mungkin ya umpamanya yang sebenarnya yang paling hebat tuh kalau umpamanya miniatur Pak, kan kita kerajinan gitu. Hasil-hasil kerajinan. Ya kita packaging juga, kita bikin boxnya supaya menarik ya itu. Jadi semua bisa. Semua bisa. Misalnya ada barang berat gitu. Ya paling mesin tidak atau apa? Ya enggak apa, tapi kalau ceritanya kerajinan kan
paling miniatur atau kecil, nggak mungkin Pak segede apa itu. Oh, jadi lebih diprioritaskan yang hasil kerajinan Yes, gitu, atau mungkin makanan, minuman Ya, gitu makanan minuman ya itu yang oke. kita bikin. Baik, baik. Oke, baik Pak Daniel, ini menarik sekali ya untuk topik kita ya, ini terkait dengan rumah kemasan. Jadi untuk sementara ini gratis dulu ya. Kita lagi persiapan Oh, itu, Pak. persiapan. Karena anggarannya ya kita ada tapi ini semua merupakan bagian dari visi misi Pak Gubernur, Iya. sehingga kita pasti ditopang itu Pak. Ya. Untuk pertama kita masih bikin itu gratis, sambil melihat dampaknya bahwa dengan gratis itu dia naik Bisa untuk berkembang ya atau berarti seperti kan kita bisa mengatur pergubnya atau perdanya untuk ada retribusi gitu. Nah, kalau untuk Sulawesi Utara baru ada ini di Malalayang ya, rumah produksi. Ada juga di ini Pak, di Mitra, Oh, di Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara udah ada. Saya lupa kalau Minahasa udah ada atau sama Bitung. Tapi yang rumah kemasan ini adanya di provinsi, itu yang langsung dari kementerian, Oh. ada yang di situ. Kalau yang lain masih rumah produksi namanya. Oh, masih rumah produksi. Oke. Nah, untuk sosialisasinya dari Disperindak Sulawesi Utara sendiri itu sudah sejauh mana, Pak Ya, Daniel? ya selama ini kami kan ada pelatihan-pelatihan. Jadi selama kita bikin pembangunan gedung itu, kita ada pelatihan-pelatihan terkait TKDN, terkait halal. Kita masukin itu di daerah-daerah. Jadi ada di Manado bikinnya, ada di Kota Mobagu, ada di Minahasa. Jadi jalan kita untuk sosialisasi itu. Nah, itu untuk mekanismenya gimana itu? Harus daftar dulu atau harus ada syarat-syarat kah untuk masuk ke rumah kemasan ini? Ya silakan aja, kan kita terbuka. Oh, langsung aja Langsung datang gitu? ya kan nantinya kalau mohon maaf ini belum jalan, tapi kan Oh, ya. kedepannya begitu, bahwa ya tentu cuman masuk aja bahwa kita mau bawa produk ini, tolong kita mau ada packaging model gini, kita maunya gini, atau dikonsultasi dengan Konsultasi, ya. ada nanti tenaga yang ngarahin. Ini kayaknya packagingnya bagusnya gini, ini gini, terus gambarnya, desainnya juga bisa. Gitu. Gitu. Konsultasi dulu ya, Yes, biar apa iya, gitu. iya. Nah, ini kan rumah bangunannya sudah ada ya, Iya. sudah berdiri. Iya. Itu kira-kira itu kapan pelaksananya Kalau dimulai ini? kalau kita lagi sekarang menunggu perubahan anggaran, mohon maaf. Oh, iya betul. Kan Efisiensi kita ya. ada efisiensi. Mudah-mudahan Juli Agustus ya kita udah bisa, kita bisa jalankan. Gitu. Oke, baik Pak Daniel, ini semakin menarik sekali ya untuk rumah kemasan ini ternyata memberikan jalan keluar yang mungkin bisa menampilkan ya produk-produk Anda biar walaupun mungkin isinya biasa saja, tapi kalau dibungkus dikemas dengan sedemikian baik pasti harganya bisa naik ya. Yes. Oke. Mungkin kita break dulu sejenak ya pendengar, nanti pendengar dan pemirsa setelah itu kita akan kembali, kami akan berikan kesempatan untuk Anda baik melalui SMS kah, WhatsApp kah, atau mungkin di line telepon di 0821 9583 5080. Kita break dulu sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi, dan inspirasi. Pro1. Oke, baik pendengar, masih di dialog khusus Mosaik Indonesia siang ini berbicara terkait bagaimana dukungan dari Disperindak ya untuk mendukung ekonomi kreatif melalui rumah kemasan. Untuk Anda pendengar dan pemirsa, silakan yang ingin bertanya langsung ya seputar topik kita siang ini. Di studio kami ini bersama dengan Kepala Disperindak Provinsi Sulawesi Utara ada Pak Daniel A. Mewengkang, SE MSI. Silakan di line telepon 0821 9583 5080 ataupun di SMS ataupun di WhatsApp ya. Kami menantikan Anda ya untuk dialog khusus Mosaik Indonesia siang ini. Baik Pak Daniel, ini sambil menantikan untuk line telepon ataupun pendengar yang ingin gabung siang ini. Nah, ini kan tadi seperti disampaikan lebih diprioritaskan hasil kerajinan ya ataupun kuliner, makanan, minuman. Nah, bagaimana Disperindak menjamin bahwa barangnya ketika sudah dibungkus begitu, di packaging gitu, itu aman? Misalnya ada yang mau dikirim ke luar daerah? Ya. Jadi kemarin kan yang tadi juga saya sampaikan ada waktu kita mendapatkan yang namanya dana DAK ya, berkaitan dengan bangunan rumah kemasan ini, kita juga dikasih yang namanya non fisik. Jadi fisiknya itu bangunan itu dibagi dua juga, bangunan sama alatnya. Kemudian kita dapat juga yang namanya non fisik. Nah non fisik itu kita sudah malah dikasih pelatihan berkaitan dengan halal, TKDN. Jadi dalam pelaksanaan nantinya bahwa barang ini betul-betul aman gitu. Tidak akan rusak. Iya. Dijamin berarti ya. Kita nantinya kan ada produknya kan kita pakai selalu best before. Itu kan semua packaging. Maka itu di packaging itu yang kita sarankan setiap produk itu sampai berapa lama, konten produk ingredients-nya untuk apa makanan aja, minumannya. makanan minuman ya gitu. Kalau dia barang-barang tertentu kan nggak perlu best before ya. Betul. Gitu. Oke. Nah, untuk faktor-faktornya ini apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk memilih rumah kemasan? Yang pasti yang tadi kami sampaikan ya memang fasilitas buat IKM tadi. Silakan kita tidak ada prioritas apa-apa. Silakan mau di kita boleh. Yang pasti dibandingkan kalau kita bikin itu di Surabaya ya ongkos kirim aja sudah berpengaruh gitu. Oke. Baiklah kalau begitu. Sekali lagi ya pendengar, kami berikan kesempatan untuk Anda baik di line SMS, WhatsApp ataupun di line telepon ya 0821 9583 5080. Ini sudah ada yang bertanya dari Ibu Alia di GPI, apakah kami pelaku UMKM kuliner itu bisa ikut berpartisipasi di rumah kemasan? Gimana cara daftarnya? Terima kasih. Ya, mungkin sudah dijawab tadi, tapi mungkin. Jadi gini Bu Alia, biar terima lebih jelas. kasih pertanyaannya. Jadi untuk pelaku UMKM siapa saja Bu, bukan cuma yang UMKM, tapi itu mungkin kita punya produksi apa aja, kita mau bikin kemasannya silakan ke kami. Ya, tapi mohon maaf ini baru prosesnya kira-kira Juli nanti ya. Oh Juli. Ya, kita kan masih panjang proses Juli so buka. mulai. Ya, so kira-kira buka. begitu. Jadi kalau mendaftarnya kita langsung aja kontak di Dinas Perindak Provinsi Sulawesi Untuk Utara. konsultasi ya. Yes, silakan. Oke, baik. Kalau masih ada yang lain juga, silakan di line SMS ataupun WhatsApp ya. Anda bisa chat langsung atau melalui line telepon di 0821 9583 5080. Oke, Pak Daniel, ini untuk strategi yang efektif meningkatkan kesadaran, nah sama seperti pertanyaan tadi kan, berarti masih banyak masyarakat yang belum tahu seperti apa mekanismenya. Ini untuk
meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi kreatif melalui rumah kemasan ini, kira-kira seperti apa strategi efektif nih Ya. biar masyarakat tertarik? Oh, boleh juga nih. Nah, Kalau menurut kami, sepanjang kita membuat kegiatan apapun itu, akan terlihat bahwa wah ini ternyata kalau kita kan nantinya ada orang yang sudah mulai bikin, itu pasti akan berpengaruh dari komunikasi. Ini bikin di mana? oh ya. Karena kita tidak mungkin langsung turun, orang kan tidak semua. Tapi- Dari mulut ke mulut begitu ya. Yes, kalau kami berpikir itu, karena kalau kita mau jalan lagi itu biaya, Pak. Oh ya, betul. Oke, baik. Ini sudah ada yang gabung lagi. Ini selamat siang, Bung Mike. Ingin tanya, apakah desain kemasan juga dibuatkan dan syaratnya apa? Ini masih dengan syaratnya lagi nih. Ya. Ya. Pak dari Mei di Matungkas. Ya. Iya. Terima kasih Bu Mei. Jadi kami telah sampaikan tadi bahwa justru kita sarankan lagi bahwa nanti mungkin umpamanya Rica Roa atau Rica apa, kan namanya itu kami akan sarankan mungkin ini desainnya. Dan itu tidak ada bayarannya, itu gratis itu kalau desain. Oh, Kita memang siapin orang untuk desain itu. no, untuk desainnya Iya, desain. gratis ya? Gratis kalau itu. Karena kita memang ada melatih orang untuk desain kemasan kita. Jadi box kita, ya, pembungkus kita itu silakan gratis. Ibu mau ini kita mau suka namanya ikan roa tapi maunya gaya pakai gambar apa, tapi nanti didesainkan. Gitu. Oke. Usulan kan bisa saja. Saya mau iya. ini produksinya ini. Ya sudah kita didesainkan itu gratis itu. Nah, berarti kalau ada pelatihan khusus, bagaimana dengan masyarakat yang tertarik mungkin ingin ikut menjadi bagian dari rumah kemasan ini? Bisa Apakah saja. masyarakat umum bisa atau hanya bisa. khusus untuk? Memang kalau desain pertama kan memang mesti orang yang diajar ya. Kita memang ada 2 bulan itu dilatih di Kemenperin untuk pendidikan untuk desain. Ya. Itu Itu maksudnya? memang khusus untuk operatornya. Karena ini operator. Jadi kan di rumah kemasan tadi, rumah kemasan terus ada alatnya, ya, desainnya itu beda-beda. Tapi di satu gedung itu, gitu. Nah, maksud saya kalau ada masyarakat yang tertarik ingin gabung dengan, Boleh aja Sebagai- Pak. gimana? Artinya gini, sepanjang itu kita melihat space-nya kita memungkinkan untuk kan kalau dia dilatih juga kan nggak ada alatnya Pak. Berarti kan kalau orang yang mau dilatih itu untuk bisa mendesain atau produksi di situ. Ya kan? Jadi kalau cuma data ya silakan aja. Kalau sementara produksi atau sementara desain. berarti bukan tidak mungkin ini membuka lapangan kerja juga ya? Atau Kalau gimana? kalau kan yang bikin di situ memang UPT-nya Pak. Maka itu kan Oh. kalau untuk awal-awal kita masih gratis. Kalau sudah berkembang kita kira itu akan ada retribusi yang masuk ke daerah juga Pak. Oh gitu. Oke. Baik. Jadi sekali lagi kami masih membahas ini terkait dengan Disperindak mendukung ekonomi kreatif lewat rumah kemasan. Ya, kita ke line telepon. Selamat siang. Halo. Iya, Halo, selamat Pak siang. Michael. Halo. Iya, halo. Oke, Pak Heri. Iya. Iya, silakan Pak Heri. Pak Heri di Tateli, ya, bersama dengan Pak Kadis Disperindak Sulawesi Utara. Silakan Pak Heri. Selamat siang Pak Kadis di Ya, Sperindak selamat Sulawesi siang Utara. Pak Heri. Bisa dengar Pak? Bisa ya? Pak ya. Iya Pak, saya tertarik juga dengan bisnis usaha ini. Mantap. Jadi ini kan tadi berbicara bukan hanya UMKM juga kan. Iya. Siapa yang mau berbisnis, mau berusaha kan. Itu masalah packaging itu kan. Iya. Iya, ini kita akan mungkin ada rencana akan membuat, tapi kita ingin mau konsultasi lebih mendalam, apa kita bisa menggali usaha-usaha apa saja yang maju, dan kira-kira ada teknik-teknik
tunjuk di sana. Dan kira-kira ada jalur untuk memasarkan. Terakhir, alamatnya Pak, tolong Pak. Kami akan ke sana untuk mengkoordinasikan masalah hal ini. Karena ini hal yang bagus untuk kita mau berusaha ke depan. Itu aja. Terima kasih. Oke. Selamat siang. Baik, Pak Heri, terima kasih ya. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Iya, silakan. Terima kasih Pak Heri. Jadi saya langsung menjawab alamatnya aja dulu bahwa kita di Jalan Tololiu Supit nomor 25. Jalan Tololiu Supit nomor 25. Nomor 25. Itu arahnya itu kalau pompa bensin Teling ada sekitar 3-4 rumah, baru ada gedung putih di situ, gedung Disperindak. Nah, kalau yang namanya packaging house-nya atau rumah kemasannya di belakang kantor kita. Jadi kalau dulu ada SPK, mengarah ke SPK, dulu ada sekolah perawat kesehatan ya di belakang situ. Kalau tahu juga Dokter Manopo almarhum ya sebelahan kita ada jalan ke bawah ya di belakang situ itu. Iya. Nah, untuk kemasan dan sebagainya Pak, yang saya sampaikan tadi juga ke Pak Mike bahwa ini dia kita tidak membuka lapangan pekerjaan di situ Pak, karena memang orang yang dilatih untuk mengoperasikan ya, mengoperasikan alat di situ. Jadi yang kami bantu di sini adalah UMKM yang ingin ya membuat packagingnya itu lebih menarik, lebih bagus, Ya, betul. lebih higienis, sehingga laku di pasaran gitu. Jadi bukan kita membuat pelatihan di situ. Yang saya sampaikan tadi pelatihan dalam rangka kita bisa ekspor dan sebagainya. Lewat itu juga tetap Iya. packagingnya di kita diekspor. Gitu. Jadi kita nggak ada mempersiapkan satu pelatihan supaya yang lain bisa desain lagi di situ Pak. Gitu kira-kira. Mohon maaf kira-kira itu programnya Pak. Iya, semoga sudah jelas ya Pak Heri. Baik, baik Pak Daniel, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan ke line telepon lagi. Ya, silakan. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Cliff. Oke. Oke. Cliff calling. Iya. Cliff mungkin Selamat pagi, Bapak. suaranya Selamat bisa pagi. ditambah lagi, Cliff. Oh, halo. Iya, Ya, halo. ya, kedengaran sudah. Oke, Mau ya bisa. tolong. Ya, Selamat oke. pagi, Bapak. Ini Ya. dari Kepala Dinas Provinsi atau Kota Manado? Provinsi Pak. Iya. Oh, mantap sekali kalau begitu. Hmm. Ya, kebetulan provinsi berarti di 15 kabupaten kota pasti. Siap. Oke, silakan. Iya. Akomodir begitu. Mhm. Saya mau bertanya Bapak begini. Kira-kira ini pelatihan packaging ini apakah cuma jenis tertentu makanan atau minuman atau di luar minuman-minuman yang apa ya? Itu bisa. Ini boleh seperti minuman tradisional di Minahasa. Apakah itu bisa masuk begitu? Dan apakah itu pelatihan sudah sekaligus dengan membuat merek, pembuatan merek begitu? Apa itu sudah dilabelkan begitu? Semua include dengan izin dan lain sebagainya, atau cuman fokus ke pelatihan pembuatan packaging begitu? Mohon dari Kadis Iya. boleh jelaskan lebih detail lagi, Mhm. supaya lebih paham. Baik. Itu saja, aja. terima kasih. Baik. Selamat siang. Iya, selamat siang. Terima kasih Bung Cliff Pak Widi Cliff, Motoling. ya. Ya. Ini penasaran ini soal Makasih Pak. Ini pertanyaan. Mohon maaf kami sudah sampaikan tadi bahwa rumah kemasan ini bukan pelatihan tapi suatu gedung ya. Gedung yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Perindustrian melalui Disperindak Provinsi Sulut. Kita bikin rumah kemasan. Jadi rumah kemasan ini ada yang namanya, yang kerennya packaging house. Ini adalah bagaimana produk kita mau jual ke manapun keluar, tapi dalam bungkusnya ya packagingnya itu menarik. Nah, kalau cerita
mendesain dan apa semua itu ada orang yang memang dilatih khusus untuk itu. Kalau ke sini kita bisa menawarkan loh kalau barang ini gambarnya kira-kira gini. Tapi kalau pelatihan kita tidak membuat itu, Pak, gitu. Jadi kita tidak ada seperti yang Pak Heri juga sampaikan tadi, kita tidak melatih apa-apa. Tapi kalau ada yang mau desain sesuatu, dia cuma menyampaikan saya mau ada gambar ikan, ada gambar gunung, ada gambar orang nari. Silakan kita desain. Oh ini modelnya kayak gini yang cocok untuk ikan. Nah, berkaitan dengan packaging tadi, kalau minuman itu tidak berkaitan dengan minol, kami masih bisa, Pak. Minuman tradisional. Kalau tradisional arahnya pasti minol, Pak. Iya pasti. Ya mungkin maksudnya cap tikus bagaimana? Iya, enggak bisa, Pak. Karena itu ada aturan khusus yang ngatur, Pak. Makasih, Baik. Pak Cliff, itu jawaban kami. Nah ini ada yang ditanyakan juga ini soal label. Apakah dilabelkan? No. Maksudnya kan labeling apa semua itu kita bikin itu. Kan labeling packaging semua itu kan di luarnya dari bungkusan kita. Nah di situ ya kita ada labelnya. Mau label apa silakan. Labelnya dari yang punya itu punya ya. barangnya. Yang punya barangnya. Oke. Baik semoga sudah jelas ya Bung Cliff. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk Anda lagi baik di SMS, WhatsApp ataupun line telepon ya di nomor yang sama. Kita akan break dulu sejenak ya. Setelah itu kita kembali langsung masuk di sesi terakhir. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, kita lanjut masuk di sesi terakhir ya. Masih berbicara soal Disperindak mendukung ekonomi kreatif melalui rumah kemasan ya. Bersama dengan narasumber kita ada Pak Kadisperindak Sulawesi Utara, Pak Daniel. Nah, kita langsung saja ini ke pertanyaan. Selamat siang Bung Mike dan Pak Kadis. Saya ingin tahu apakah rumah kemasan nanti hanya untuk UMKM yang terdaftar resmi dan apa syaratnya? Mungkin ini Pengulang. ya, mengulang lagi nih jawaban yang tadi nih. Mungkin biar dijelaskan. Ya. Ya, makasih Pak Iwan tadi pertanyaannya berkaitan dengan rumah kemasan. Jadi rumah kemasan ini yang kami sampaikan tadi siapa saja boleh mendaftar. Dengan enggak ada syaratnya yang tentu ada produk yang akan Bapak ekspor atau mau dijual ya silakan. Iya. Gitu. Jadi tidak ada syarat apapun selain ada produknya. Kalau nggak ada ya jadi syarat deh nggak bisa, Pak. Dan pastinya lebih diprioritaskan kerajinan ataupun Ya, makanan dan minuman. silakan. Makanan, minuman silakan. Oke. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih. Izin Pak Kadis, apakah minuman kemasan herbal tradisional atau minyak kelapa murni itu bisa ikut dalam program rumah kemasan ini? Ya, Nah, sama yang juga menarik tadi ini. Pak Kristo ini menarik ya. So,
tadi yang kami sampaikan sepanjang itu bukan minuman alkohol, Beralkohol ya. itu tidak ada masalah Pak, tidak ada aturan lain yang mengatur. Tapi kalau sudah berkaitan dengan minol, itu ada aturan tersendiri yang mengaturnya Pak. Kira-kira begitu Pak Oke, Kristo. baik, semoga sudah jelas ya untuk Pak Kristo tadi di Ranotana. Oke, Pak Kadis, karena kita sudah di penghujung untuk dialog kita siang hari ini. Ini bagaimana memastikan bahwa kemasan yang digunakan itu ramah lingkungan, Pak Kadis? Yang pasti kami mengikuti pelatihan yang mesti begitu. Ya. Mesti ramah lingkungan. Ya, artinya yang di sounding justru dari kementerian ya mesti begitu Pak. Jadi memang diharapkan, disarankan, dimintakan supaya itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Seperti penggunaan tas plastik kan? Tas plastik kan justru itu merusak lingkungan. Iya, betul. Oke. Baik, Pak Kadis, mungkin ini yang terakhir. Yang namanya program apapun itu ya pasti tidak lepas dari tantangan. Yes. Ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan ke depannya ini ya? Kalau Sebelum dibuka ini. ya, yang pasti menurut saya tantangannya sih bagaimana tingkat kepercayaan itu ada nggak? Ini kan orang masih ada yang bertanya, ya benar kan? Tapi apakah kita bisa orang yang melihat itu merasa itu betul-betul dijamin? Ya kan, trust jadinya. Kalau nggak ada ya tentu jadi tantangan. Sama kita bisa bikin. Oh gitu ya. Itu tantangan buat saya karena mungkin tidak maksudnya nggak ngerti. Terus ini kan kita bisa bikin, kita bisa cara gampang. Itu. Gitu. Jadi itu yang penting bahwa tantangan kita bagaimana nantinya orang diyakinkan dengan ada produk-produk yang sudah kita edar, yang sudah bisa ekspos atau ekspor atau kita jualan di kafe, di apa namanya, di Alfamart, Alfamedia atau di mana ya. Bahwa iya nih betul ya. Kalau orang melihat itu ternyata cakep ya, itu kepercayaannya masyarakat pasti akan meningkat. Yang tidak akan percaya itulah yang menjadi tantangan. Oh ya, betul-betul. Oke, baik Pak Kadis, ini kalau berbicara teknologi, ya apalagi kan teknologi kan sekarang semakin berkembang. Ini bagaimana kalau dari Disperindak Sulawesi Utara sendiri memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari rumah kemasan dalam mendukung ekonomi kreatif ini? Ya, yang pasti kan kita semua teknologi apapun yang kita punya, yang kita harapkan kita tetap pakai. Mau 4G, mau berapapun itu teknologinya, yang semakin berkembang yang kita pakai. Dan itu tetap yang dari pusat juga ngasih kita alat-alat yang betul-betul lebih capable. Jadi memang pakai teknologi yang betul lebih mapan, bukan yang penting jalan, karena ini jaminan bahwa ini untuk menemukan kreativitas produk yang bagus di daerah. Jadi memang betul-betul dipilih program-program yang lebih mapan sehingga bisa dipakai di daerah. Oke. Jadi kalau untuk kolaborasi sendiri ya, kalau misalnya ada semacam kelompok atau komunitas yang ingin gabung, bisa ya Pak? Bisa. Artinya kita win-win solution, kolaborasi ya. Kalau sudah kolaborasi kan berarti menguntungkan bersama, memajukan bersama ya. Kira-kira tidak ada masalah Pak. Kita coba bangun karena itu akan ada unit kerjanya kita yang saya bilang tadi UPT namanya, unit pelaksana teknis. Oke. Baik Pak Kadis, mungkin di penghujung dialog kita siang hari ini sebagai closing statement nih Pak, sekaligus mungkin sebagai ajakan biar masyarakat atau para pengrajin begitu bisa tertarik untuk bergabung dengan ekonomi kreatif ya, mungkin bisa disampaikan seperti apa sekaligus kita akhiri dialog siang ini. Terima kasih Pak Michael. Jadi yang membanggakan bahwa program ini seiring sejalan dengan programnya Pak Gubernur terpilih, Bapak Gubernur kita, Bapak Majen TNI Purnawirawan
Julius Selvanus SE dan Pak Wakil Gubernur Pak Dr. J. Victor Mailangkai SHMH berkaitan dengan pengembangan ya ekonomi kreatif. Salah satunya yang bergerak di sini adalah rumah kemasan ini. Jadi bagaimana menumbuhkan itu sehingga betul-betul program ini adalah untuk mendukung semua yang ada termasuk di dalam misi pengembangan perekonomian di Sulawesi Utara. Jadi silakan pergunakan fasilitas ini membangun bersama menuju Sulawesi Utara yang maju dan berkesinambungan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Ya, dengan demikian berakhir sudah untuk dialog kita siang hari ini ya, sudah membahas seputar bagaimana Disperindak Provinsi Sulawesi Utara mendukung ekonomi kreatif melalui rumah kemasan ya, bersama dengan Pak Kepala Disperindak Provinsi Sulawesi Utara Pak Daniel A. Mewengkang SE MSI. Jadi kalaupun Anda tertarik ya dengan rumah kemasan ini mungkin bisa langsung datang ke kantor Disperindak Sulawesi Utara ya. Jalan Toleliu Supit, Teling atas ya berarti ya. Oke. Baik, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita siang hari ini ya. Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya bersama RRI. Sukses terus untuk kedepannya. Dan sekali lagi terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa. Bersatulah